Haleluya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasihan Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali. Sekalipun kita terpisah, tapi saya selalu yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita dan Tuhan mempersatukan kita di dalam rohnya. Sehingga kalau hari ini kita boleh bersama-sama masuk dalam ibadah, saya percaya Tuhan siap melawat memberkati kita semua. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan yang baru di bulan Juni ini. Dan mari kita mau datang kepada Tuhan hari ini. Di dalam ibadah kita membuka hati kita supaya kita boleh mengalami lawatan Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti surah yang mengalir, lembut gemerci, seperti burung merpati, damai surga ini. Shalom, shalom, diberkatilah kau sayang. Haleluya. Berkat atas nama Bapa dan Roh Haleluya. Bapa, terima kasih buat hari ini. Anugerah-Mu besar melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan bagi kami semua. Sehingga hari ini kami ada Tuhan itu karena anugerah Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami mau datang ke hadapan hadirat-Mu. Memberikan persembahan, pujian, pengagungan kami. Kami mau persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau siap melawat memberkati umat-Mu. Kami buka hati kami untuk Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan melawat memberkati kami semua. Kami mulai dan kami tabiskan ibadah kami pada hari ini. Dengan mengakui bahwa pertolongan kami hanya datang dari pihak Tuhan Allah. Pencipta langit dan bumi. Allah yang setia. Allah yang sudah memelihara perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia. Dan damai sejahtera yang melimpah dari Yesus Kristus. Dan di dalam pertolongan kuasa Roh Kudus menyertai. Memberkati setiap kita. Haleluya. Amin. Mari jemaat masuk hadirat Tuhan lebih dalam lagi pagi hari ini. Bawa hatimu menyembah Tuhan. Angkat pujianmu kepada Tuhan pagi hari ini. Sebab Dia baik. Sebab Tuhan Yesus baik bagi kita semuanya. Haleluya. Haleluya. Kau sungguh baik. Mari bersama-sama kita katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu
Tuhan. Sebab kami tahu bahwa Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dalam segala keadaan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kau Tuhan yang hebat, Engkau Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Saat ini kami menaikkan pujian syukur kami kepada Tuhan. Hanya pujian syukur yang kami naikkan kepada Tuhan pagi hari ini. Kau baik bagi kami. Terpujilah nama-Mu, lawatan-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama bertepuk tangan memuji Tuhan. Dimanapun kita berada, saudara bisa bangkit berdiri bersama-sama. Angkat pujianmu kepada Tuhan, puji Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Sama-sama katakan, Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir melawat setiap hati.
Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Siapkan hati kita, kembali angkat hatimu kepada Tuhan, pujianmu kepada Tuhan. Kaulah yang setia bagi kami Tuhan. Kami bersyukur. Setia
Oleh sebab itu kami katakan Tuhan, selama-lamanya Engkau Tuhan di hidup kami. Selama-lamanya kami mau tetap menyembah Engkau, memuji Engkau, menaikkan syukur kepada Tuhan. Karena kami tahu kasih Tuhan sepanjang hidup kami, kasih Tuhan selama-lamanya atas kehidupan kami. Tidak ada Tuhan yang seperti Engkau. Terima kasih banyak untuk kasih-Mu yang besar. Terima kasih banyak untuk kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang seperti Engkau. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini, kami bersyukur untuk lawatan-Mu, kehadiran-Mu tengah-tengah umat-Mu hari ini. Saat yang terindah Tuhan, setelah kami memuji memuliakan Engkau, kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Biar Tuhan berbicara kepada kami. Tuhan menyampaikan isi hati-Mu, kebenaran bagi kami. Kami percaya melalui firman-Mu kami dituntun, kami dikuatkan untuk kami terus berjalan di dalam rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih, urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah saudaraku yang kekasih Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 6 sampai 10. Lalu kita melanjutkan di ayat yang ke-16 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini. Saudaraku yang kekasihan Tuhan, tema kita pada bulan Juni ini adalah Rise Up. Saya percaya tema ini tidak secara kebetulan datang kepada kita, karena saya tahu bahwa situasi yang kita alami hari-hari ini adalah situasi yang berat. Mungkin ada banyak orang yang sudah mulai merasa putus asa. Mungkin ada banyak orang yang mulai merasa bahwa jalan yang di depannya adalah jalan yang gelap. Seolah tidak ada jalan keluar, saudara. Tetapi hari ini firman Tuhan mau berkata kepada kita, bangkitlah dan jangan menyerah. Setiap orang pernah gagal, saudaraku yang kekasih Tuhan. Tapi itu bukan kegagalan. Kegagalan adalah saat Anda jatuh dan Anda menyerah. Gagal itu biasa. Dan saudaraku yang kekasih Tuhan, kalau Anda menyerah itulah kegagalan. Tapi saya percaya hari ini saudara adalah orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan. Dan itu sebabnya hari ini saya mau berkata kepada kita semua, bangkitlah
Karena selalu ada harapan di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Anda harus ingat bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, kita berharga bukan karena apa yang kita miliki, tapi karena Tuhan adalah pemilik kehidupan kita. Kita berharga bukan karena apa yang kita buat, tetapi kita berharga karena apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih Tuhan, ketika kita memahami kebenaran ini, kita tidak akan menjadi sombong ketika kita menjadi orang yang berhasil dan sukses. Dan kita tidak menjadi orang yang putus asa ketika kita belum berhasil dalam kehidupan ini. Karena kita tahu, kita berharga bukan karena kita memiliki segala sesuatunya, tapi kita berharga karena kita adalah milik Tuhan. Nah, itu sebabnya saudaraku yang kekasih Tuhan, saya mau berkata kepada kita hari ini, bahwa hidup saudara dan saya, hidup yang kita jalani adalah hidup yang penuh dengan pergumulan. Kita hidup dalam peperangan hari lepas hari. Dan Tuhan mau kita tampil sebagai orang yang lebih daripada pemenang. Tuhan mau kita menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah. Kalau kita memperhatikan bacaan kita tadi, Paulus memberikan perumpamaan tentang kehidupan kita itu. Kehidupan yang dia alami adalah hidup seperti bejana tanah liat, saudara. Anda tahu bejana tanah liat itu rapuh dan gampang pecah. Tapi yang membuat bejana itu kuat bukan karena bejana itu, tetapi apa yang ada di dalam bejana tanah liat itu, saudara. Kasih. Siapa yang di dalam kita itu akan menentukan kekuatan saudara dan saya. Dan Paulus berkata, kami ditindas, namun kami tidak putus asa. Kami dianiaya, namun kami tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, tapi kami tidak binasa. Itu karena apa, saudara? Karena siapa yang ada di dalam diri Paulus, siapa yang ada di dalam diri saudara dan saya, itu akan menentukan apakah saudara kuat atau saudara menjadi orang yang lemah. Dan hari ini saya mau berkata kepada kita, yang di dalam saudara itulah yang memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Yesus yang ada di dalam saudara, itulah yang akan memampukan saudara. Itulah yang menjadi sumber kekuatan saudara untuk saudara berkemenangan dan tidak pernah menyerah di dalam kehidupan ini. Yang percaya katakan amin. Itu sebabnya pada hari ini saya mau mengajak kita, bagaimana caranya agar kita tetap rise up, tetap bangkit di tengah keterpurukan, di tengah situasi yang kita alami di dalam kehidupan kita. Yang pertama saya mau katakan kepada kita perlu memiliki sudut pandang yang benar di dalam kehidupan ini. Cara kita memandang itu akan menentukan apakah kita menjadi orang yang kuat atau orang yang lemah. Dan kalau kita membaca tadi, saudara, di dalam ayat yang ke-18 dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Saudara, Paulus tidak fokus dengan apa yang dialaminya, penderitaan, pergumulan yang dialaminya. Itu sebabnya dia tidak terpengaruh oleh situasi yang dialaminya dalam pelayanan. Kita perlu memiliki sudut pandang yang benar ketika kita menjalani kehidupan ini. Dan saudara, kita tidak bisa mengubah keadaan atau situasi di sekeliling kita. Tapi kita bisa mengubah cara pandang kita terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena cara pandang kita itu akan menentukan apakah saudara kuat atau lemah. Dan saudara, kita mesti belajar memahami sudut pandang atau cara pandang Allah terhadap masalah yang kita hadapi dalam hidup. Untuk memahami sudut pandang Tuhan, mau tidak mau kita perlu memahami kebenaran firman Tuhan. Kita perlu belajar dari firman-Nya.
Kita perlu belajar pribadinya. Bagaimana Tuhan menyikapi setiap keadaan yang kita alami. Saya kasih contoh, saudara. Bagaimana kita bisa memahami orang tua kita. Bagaimana kita bisa mengerti apa yang orang tua kita kehendaki. Kita perlu melihat dari sudut pandangan orang tua. Bukan dari sudut pandang anak. Anak kita bermain game itu bisa merusak matanya. Orang tua melarang. Orang tua membatasi anak untuk bermain. Karena orang tua berpikir, orang tua memandang, itu bisa merusak, itu bisa mengganggu penglihatan. Itu bisa membuat anak sakit. Tapi dari sudut pandang anak berkata, kebebasannya dihalangi. Tapi saudaraku yang kekasih Tuhan, sudut pandang orang tua itu melihat sisi kesehatannya untuk kebaikan anak. Tapi anak selalu melihat dari sisi apa yang menyenangkan buat dia. Dan saudaraku yang kekasih Tuhan, kita perlu melihat dari sudut pandang Allah setiap keadaan yang kita alami. Nah, Paulus sudah memberikan contoh buat kita. Dia tidak memperhatikan apa yang kelihatan. Dia tidak fokus kepada apa yang dialaminya. Dia fokus kepada Tuhan. Dan itulah yang memberikan kekuatan kepada dia. Saudara mungkin ingat contoh di Alkitab tentang seorang pribadi yang bernama Yusuf. Dia punya sudut pandang yang benar terhadap segala situasi, terhadap segala hal yang terjadi dalam kehidupannya. Ia tidak pernah menyerah. Ia tidak pernah putus asa. Dia tetap bangkit sekalipun dia terpuruk. Dia tetap rise up sekalipun dia jatuh. Dan dia seorang pemenang. Bagaimana kita bisa mengerti? Kita bisa tahu sudut pandang Yusuf. Kalau saudara membaca dalam Kejadian pasal 50 ayat 20. Yusuf di sana berkata, kamu mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan memakai rekaan yang jahat itu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi Yusuf selalu memandang setiap keadaan, situasi yang dialaminya dengan sudut pandang Allah. Sudut pandang Bapa yang punya rancangan yang terbaik buat anak-anaknya. Kita perlu memiliki pemikiran seperti itu. Sudut pandang yang benar di dalam kehidupan ini. Sehingga kita tidak pernah menyerah. Tatkala sesuatu tidak terjadi, tidak seperti yang kita inginkan. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita memperhatikan bacaan kita tadi, Paulus pun punya sudut pandang yang benar. Dia berkata, supaya kehidupan Yesus semakin nyata di dalam kami. Jadi penderitaan yang dialaminya itu membuat Paulus berpikir bahwa apa yang dialaminya itu akan membuat Yesus semakin nyata karena mereka akan semakin mengandalkan Tuhan ketika mereka di dalam pergumulan. Jadi mari kita melihat segala sesuatu yang terjadi termasuk apa yang kita alami hari-hari ini dengan sudut pandang Allah. Kita percaya sebagai Bapa dia tidak pernah merancang yang tidak baik buat kita anak-anak. Mari kita mempercayai dia. Menaruh harap kita hanya kepada Tuhan. Dalam situasi yang tersulit sekalipun. Kita yakin bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita menjadi orang yang rise up. Bangkit di tengah situasi yang terpuruk. Kita harus punya pemahaman bahwa apa yang kita alami adalah merupakan pembuktian kemurnian iman kita. Pembuktian kemurnian iman saudara itu hanya akan dibuktikan melalui situasi pergumulan atau keadaan-keadaan yang berat yang saudara alami dalam kehidupan ini. Pengalaman kita bersama dengan Tuhan di tengah pergumulan ini itulah yang akan membangun iman saudara. Paulus bersaksi, dia ditindas, dia dianiaya, dia dihempaskan, namun ia tidak menyerah. Ia tidak putus asa.
Ia tidak tawar hati. Dan kalau saudara membaca di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai 7 dikatakan demikian. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudaraku yang kekasih Tuhan, maksud semua yang kita alami di mata Tuhan itu adalah cara untuk membuktikan kemurnian iman saudara dan saya. Kemurnian iman tidak diuji di ruang ibadah. Kemurnian iman itu justru teruji di tengah kehidupan sehari-hari kita. Di tengah pergumulan kita. Di tengah kesulitan-kesulitan yang kita alami di dalam kehidupan ini. Di sanalah kita diuji dan didewasakan melalui proses demi proses yang kita percaya itu akan memurnikan saudara dan saya. Dan saya berdoa buat kita semua dalam situasi yang sulit ini. Kita tetap kuat. Iman kita tetap terbukti murni di hadapan Tuhan. Saat kita jatuh, kita bangkit. Saat kita mengalami pergumulan, kita tidak pernah menyerah. Karena kita tahu saat ini adalah tempat di mana kita membuktikan kemurnian iman kita. Apakah kita tetap setia? Apakah kita tetap kuat? Apakah kita tidak pernah menyerah dalam kehidupan ini? Yang terakhir saudara, ada berkat bagi setiap orang yang berkemenangan. Itu sebabnya saudaraku yang kasih Tuhan, Anda harus selalu mengingat ini. Ujian itu berarti Anda bersiap untuk menerima berkat yang besar. Ujian berarti itu next level. Ujian berarti saudara akan naik ke satu level yang lebih tinggi dari kehidupan rohani saudara. Kita tidak akan pernah naik menjadi orang yang lebih dewasa ketika semua keadaan biasa-biasa saja. Justru di tengah situasi yang sulit, di tengah pergumulan, di tengah tantangan, di sanalah kehidupan kita ditempa untuk kita memasuki level yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Kalau saudara membaca di dalam Wahyu pasal 2, pasal 3, pasal 21, saudara akan menjumpai barang siapa yang menang. Itu diakhiri selalu dengan kata barang siapa yang menang, dia akan menerima upah. Barang siapa yang menang, dia akan menerima mahkota. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, saya percaya saudara dan saya adalah orang yang berkemenangan, yang tidak pernah menyerah. Karena kita tahu di balik situasi yang kita alami ada upah. Di balik situasi yang kita alami, kita percaya itu cara Tuhan untuk membawa kita ke level yang lebih lagi di dalam Dia. Paulus memberikan nasihat kepada Timotius. Dia berkata, aku mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah memelihara imanku. Aku tidak pernah gagal. Saat aku gagal, aku bangkit, aku tidak pernah menyerah. Lalu diakhiri dengan satu nasihat yang indah. Sekarang telah tersedia mahkota bagiku. Bukan cuma aku, tetapi bagi semua orang yang tidak pernah menyerah di dalam kehidupan ini. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih Tuhan. Hari ini saya mau berkata, sesuai tema kita, bangkitlah. Jangan pernah menyerah. Sebab firman Tuhan berkata, dari dalam gelap akan terbit terang. Dari pergumulan saudara akan ada mahkota, ada berkat, ada promosi yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Itu sebabnya mari kita punya sudut pandang yang benar terhadap segala situasi yang kita alami. Kita tidak pernah kecewa karena kita tahu bahwa ada rencana Tuhan di balik semua yang terjadi dalam kehidupan saudara. Situasi atau pengalaman yang kita alami hari-hari ini adalah cara Tuhan
membuktikan kemurnian iman saudara. Apakah saudara tetap setia di tengah pergumulan? Apakah saudara semakin mendekatkan diri kepada Tuhan? Berharap sepenuhnya kepada Tuhan ketika tidak ada harapan. Dan saudaraku, saya percaya di balik semua keadaan ini ada berkat Tuhan, ada upah bagi setiap orang yang tidak pernah menyerah. Bangkitlah dan alami kuasa Tuhan dalam kehidupan saudara. Saya percaya Tuhan akan menolong kita. Bukan karena kuat dan gagah kita. Kita hanya bejana tanah liat yang rapuh. Tapi yang di dalam kita lah yang akan menjadi penentu apakah saudara kuat atau lemah. Dan saya percaya, saya terus berdoa, saudara akan mengalami Tuhan. Kekuatan Tuhan yang berlimpah. Untuk saudara mengalami kemenangan demi kemenangan hari lepas hari dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan berbicara kepada kami hari ini. Dan biarlah Tuhan Engkau teguhkan meteraikan firman menjadi berkat buat kami. Kami mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam setiap keadaan kami. Kami yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Kami yang putus asa diberikan pengharapan. Sebab kami percaya Engkau di dalam kami. Engkaulah yang akan memberikan kekuatan kemampuan bagi kami. Untuk kami berkemenangan di dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Biar kebenaran akan jadi berkat buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita dengarkan firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan tentang perjamuan kudus. Perjamuan suci adalah perintah Tuhan sendiri. Sebagaimana yang tertulis dalam Injil Lukas 22 dan 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah tanda perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Itu menjadi peringatan akan aku. Perjamuan kudus adalah merupakan tanda perjanjian baru dari kasih Allah di dalam Yesus Kristus kepada kita orang berdosa. Sehingga waktu kita menerima roti yang dipecah-pecahkan, kita mengingat kehancuran tubuh Kristus. Waktu kita menerima cawan anggur, kita mengingat darah Tuhan Yesus yang dicurahkan untuk menebus dosa-dosa kita. Perjamuan kudus adalah merupakan persekutuan dengan korban sengsara Yesus dengan kita. Kita manusia berdosa yang menjadi seteru Allah. Melalui pengorbanannya kita telah diperdamaikan dengan Tuhan. Sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan. Ini anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kita semua. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima tubuh dan darah Tuhan, mari kita dengarkan peringatan firman Tuhan. Barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan Tuhan. Mari kita ambil waktu sejenak. Kita mau datang kepada Tuhan pada siang hari ini. Nyanyikan pujian salibnya, salibnya. Terima kasih Tuhan. Salibnya, salibnya, selamanya mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Sekali lagi salibnya, salibnya.
Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu bagi kami semua. Engkau mengasihi kami dan Engkau membuktikan kasih-Mu. Engkau rela berkorban. Engkau mati di atas kayu salib demi untuk menebus dan menyelamatkan kami. Ini adalah anugerah yang besar yang kami boleh terima daripada Tuhan. Dan biarlah ketika kami mengingat apa yang Tuhan buat bagi kami, kami hidup dan kami melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Kami mempermuliakan Tuhan melalui kehidupan kami, Tuhan. Dan kami percaya siang hari ini, melalui persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, Tuhan, kami mengalami kuasa Tuhan, kami mengalami mujizat Tuhan, kami dijamah, kami dipulihkan, kami disembuhkan oleh Tuhan siang hari ini. Terima kasih Tuhan, sucikan, kuduskan kami, layakkan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku, pada malam sebelum Yesus diserahkan, Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dihancurkan demi kamu. Setelah itu Dia mengambil cawan anggur dan berkata, inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita terima dengan penuh ucapan syukur apa yang Tuhan sudah buat bagi kita semua. Nyanyikan salibnya, tubuh dan darah Tuhan akan dibagikan buat kita semua. Mari kita angkat tinggi-tinggi tubuh Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, memecah-mecahkannya dan mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, percaya ke saudara bahwa roti yang ada di tangan saudara adalah tubuh Kristus. Mari dengan iman kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat tinggi-tinggi cawan Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Saudaraku, percaya ke saudara bahwa anggur yang ada di tangan saudara adalah darah Yesus. Mari dengan iman kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat anugerah-Mu bagi kami semua, yang sudah menyelamatkan kami, yang sudah menebus kami melalui pengorbanan-Mu yang mahal Tuhan. Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau sudah menjamah memulihkan kami siang hari ini. Dimanapun kami berada, apapun keadaan kami, biar kuasa-Mu, pertolongan-Mu turun atas kami semua. Memulihkan kami, menyembuhkan kami, memberikan kekuatan bagi kami. Sehingga hari ini kami boleh mengalami kuasa-Mu Tuhan. Hari ini kami mengalami mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Terima kasih buat apa yang Tuhan sudah buat bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin.
Haleluya. Saya percaya hari ini kita sudah diberkati oleh Tuhan. Dan biar kita terus mengalami tuntunan Tuhan sehingga kita tidak pernah menyerah dalam kehidupan ini. Kita berkemenangan, kita bangkit, dan kita mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Sekali lagi kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu Tuhan, besar atas umat-Mu hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami semua hari ini. Dan biarlah Tuhan Engkau terus menuntun kami dengan kebenaran-Mu yang kami sudah dengarkan hari ini Tuhan. Biar firman-Mu akan menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat seluruh jemaat-Mu dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Engkau melawat kami, Engkau menjamah kami Tuhan. Sehingga setiap kami yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Setiap kami yang lemah diberikan kekuatan. Setiap kami yang tidak berpengharapan akan mengalami pengharapan yang baru di dalam Engkau. Sehingga kami terus berjalan di dalam kekuatan kuasa-Mu Tuhan. Kami melihat perbuatan-Mu yang ajaib di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar pertolongan-Mu, perlindungan-Mu semakin nyata di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Kami percaya apa yang kami buat menyenangkan hati Tuhan. Kami juga terus berdoa buat gereja-Mu Tuhan. Di tengah situasi dan keadaan di sekeliling kami Tuhan. Kami percaya Engkau terus akan memelihara umat-Mu. Engkau akan terus menopang kami. Engkau akan terus menolong kami dalam segala perkara. Kami percaya Tuhan akan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami. Diberkati bangsa dan negara kami. Diberkati kota kami dalam nama Yesus. Bahkan kami percaya pemerintah kami akan dimampukan untuk terus Tuhan melanjutkan kebijakan yang mereka ambil Tuhan. Sehingga Tuhan bangsa ini akan dibawa keluar dari krisis yang ada Tuhan. Kami percaya pemerintah juga akan diberikan kemampuan untuk mengatasi gejolak yang sementara terjadi di tengah bangsa kami. Khususnya kami sementara menghadapi wabah COVID Corona Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong kami. Kami percaya Tuhan akan beracara dengan cara-Mu yang ajaib. Engkau akan menolong bangsa ini. Bahkan Tuhan kami percaya Tuhan akan melindungi kami semua Tuhan. Kami percaya juga Tuhan akan menolong para dokter, para medis. Mereka yang sementara bekerja untuk merawat para pasien yang sementara sakit saat ini. Tuhan, Engkau yang akan melawat mereka. Engkau akan melindungi mereka ketika mereka bekerja.
Bahkan orang-orang yang sementara terbaring sakit saat ini, Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Dan kami sungguh yakin dan percaya, kasih setiamu, berkat-Mu, Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Ini doa kami, syukur kami. Kami bawa dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kekasih Tuhan, dimanapun engkau berada saat ini, engkau angkat kedua tanganmu. Dan biar engkau arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Dan engkau terima berkat dari Tuhan. Turunlah berkat yang besar dari Allah Bapa kita. Kasih karunia yang melimpah dari Yesus Kristus. Tuntunan penyertaan kuasa Roh Kudus akan terus ada. Menyertai memberkati hidupmu. Mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya, yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.